Enggak. Lampu ada lagi nggak lampu? Nggak ada. Aman sih gua. Ilah baru nggak ketemu seminggu. Iya, seminggu bersama. Oke. Oke, kamera. Oke dok, mungkin agendanya hari ini ada apa? Ada dua agenda ya hari Ya. ini ya. Yang pertama Doktif melaporkan satu orang ya, yang ternyata dia juga dugaannya adalah seorang narapidana, mantan narapidana. Ya, inisialnya I, akunnya yaitu Miss Gossip. Ya, jadi Dokter sudah laporkan. Jadi kemarin kan emang agak sulit ya kalau melaporkan tanpa terlapor menyebutkan nama langsung. Alhamdulillah saudara Intan ini terpancing dan akhirnya dia mengucapkan nama Dokter dengan terang benderang sehingga mudah sekali untuk melaporkan si I ini. Oke? Nah, laporannya itu pasalnya intinya pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ancaman pidananya itu di 4 tahun ya. Dan yang paling Dokter senang akan ada penyitaan akun dia juga, dan mungkin Dokter minta dilakukan segera karena untuk manusia-manusia seperti ini Dokter kerjaannya Dokter nggak tahu, mungkin kalau kerjaannya belajar sudah cukup ya. Dokter ingatkan sudah stop memfitnah Dokter. Kenapa? Karena semua itu tidak akan pernah bisa kalian buktikan ya. Untuk saudara Intan dengan akun Miss Gossip yang mengatakan bahwa Dokter menjual produk berbahaya ya, Dokter dikatakan mafia skincare, silahkan buktikan di depan penyidik. Dokter sudah melaporkan ya, jadi Dokter sudah kasih kamu panggung Intan ya dengan akun kamu Miss Gossip. Jadi jangan salahkan jika nanti akun kamu disita, karena Dokter yakin 1000% tidak akan pernah bisa kamu buktikan. Itu hanya briefing yang kamu dapat dari seseorang yang Dokter sudah tahu siapa orangnya ya. Jadi nanti silahkan berbicara di depan penyidik, jangan mangkir seperti yang dilakukan oleh saudara FS alias Nepos. Sudah 2 kali panggilan dan mangkir ya. Ternyata kemarin setelah dilakukan wawancara juga, interview oleh wartawan, dia bilang saya kan hanya menanyakan. Nah itu ngelesnya luar biasa ya. Untuk FS alias Nepos ditunggu kehadirannya, atau nanti mungkin dengan panggilan setelah naik sidik. Nanti akan ada banyak kejutan di bulan April ya. Jadi semua yang memfitnah Dokter kasih panggung, sudah Dokter laporkan, termasuk saudara Intan dengan akunnya yaitu Miss Gossip. Motifnya berarti kurang lebih ingin menjatuhkan Dokter. Betul, intinya ingin menjatuhkan Dokter. Jadi memang tuh mereka dibayar semua, ini dugaannya dibayar satu persatu ya, untuk memang di briefing menjatuhkan Dokter. Dibilang Dokter menjual produk yang berbahaya, dibilang Dokter ini mafia, Dokter ini anak buah seseorang, Dokter ini memiliki bos, Dokter ini bos atas dirinya Dokter sendiri, tidak ada yang bisa ya menyuruh-nyuruh Dokter. Siapapun sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan, bahkan saudara Nepos pun tidak bisa membuktikan itu ya. Jadi tidak ada, kalaupun ada silahkan dilaporkan, jangan cuma modal bacot-bacot doang di medsos ya. Jangan seperti Dokter dong, datang kamu menyebutkan nama Dokter laporkan seperti itu. Itu agenda yang pertama. Yang kedua, pelaporan Dokter juga atas tersangka DRL sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan ya. Jadi mungkin setelah Lebaran atau kemungkinan awal April, saudara tersangka DRL akan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan ya. Dokter berharap pemeriksaannya dilakukan di Diskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi kita akan lihat apakah memungkinkan kita melihat saudara tersangka DRL dikeluarkan dari Tahti dengan menggunakan baju oranye dan diborgol jalan kaki menuju Diskrimsus Polda Metro Jaya, karena saat itu akan tiba ya. Akun Dokter disita selama 9 bulan, maka Dokter meminta keadilan untuk penyitaan akun tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL yang sudah mencemarkan nama baik Dokter. Meskipun konten tersebut sudah hilang ya, jadi sudah dihilangkan, di take down oleh saudara tersangka DRL. Oke, Dok, mungkin sedikit dong aku kan di sisi lain ada laporannya SS terhadap Dokter nih. Udah naik sidik, mungkin tanggapan Dokter seperti apa? Itu sangat lucu sekali ya. Jadi sebenarnya sangat aneh. Dokter itu yang dilaporkan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa diakses secara publik. Nah, Undang-Undang ITE itu baru bisa kena jika sesuatu yang dicemarkan tersebut atau merasa dicemarkan itu masuk dalam sesuatu konteks publik, jadi bisa diakses oleh publik. Sekarang Dokter tanya ke kalian, apakah WhatsApp itu bisa diakses secara publik? Silakan jawab, bisa tidak? Tidak bisa. Hello penyidik,
Ya, WhatsApp itu tidak bisa diakses secara publik kecuali orang yang tahu nomornya doktif atau doktif izinkan untuk melihat profil di WhatsApp doktif. Kenapa tiba-tiba bisa naik? Itu doktif pertanyakan. Dan ternyata diduga bisa naik sidik atas kesaksian dari saksi ahli. Nah, ada apa dengan saksi ahlinya? Sementara doktif bertanya dengan ahli pidana, semua ahli pidana yang tegak lurus merah putih mengatakan tidak akan bisa naik sidik. Ya, jadi siap-siap kan dokter juga akan kemungkinan melaporkan ke Propam atau ke Bitkom atau ke Mabes Polri jika ada dugaan penyidik yang bermain-main dengan kasus ini. Tidak ada ya yang namanya siram menyiram di sini atau dikondisikan, apalagi di Polda Metro Jaya. Dokter akan tegas bersuara. Ya, WhatsApp adalah sesuatu yang tidak bisa diakses secara publik. Berbeda dengan kelakuan SS yang menyebarkan nomor doktif di story Instagram dari SS. Itu sangat jauh berbeda. Ya. Jadi untuk Pak Anus silakan belajar lagi, dan sampai detik ini doktif tidak mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya. Tidak ada. Jadi doktif menganggap naik sidik itu adalah berita yang hoax. Ya, karena tidak ada surat apapun dari Polda Metro Jaya, apalagi surat panggilan. Dan juga yang perlu ditekankan kepada masyarakat Indonesia, WhatsApp adalah nomor pribadi. Jadi WhatsApp itu tidak bisa kalian beralasan surat tidak diberikan kepada doktif karena itu adalah akun. Sejak kapan WhatsApp jadi suatu akun? WhatsApp itu nomor pribadi doktif. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi, jangan ada dikondisikan di sini. Doktif akan terus bersuara. Ya, dan doktif yakin Polda Metro Jaya ini mungkin hanya oknum yang bermain. Tetapi doktif yakin Pak Kapolda, Pak Asep, Dir Cyber insya Allah akan saya tijab Pak Bagus, tegak lurus merah putih. Seperti itu. Dok, berarti mencurigai ada permainan juga dok terhadap kasus yang Curigai ada sesuatu, betul. Jadi ada sesuatu yang dikondisikan di sini karena seharusnya tidak bisa naik sidik. Silakan bertanya kepada ahli pidana. Mungkin di sini juga ada informasinya kepada teman-teman jurnalis jika bisa ketemu dengan ahli pidana. Ya, apakah bisa WhatsApp itu diakses oleh umum, publik? Ya, yang tertutup apakah bisa? Seperti itu. Karena berdasarkan SKB 3 Menteri, sesuatu yang merasa dicemarkan tetapi dalam ruang tertutup tidak akan bisa masuk pasal pencemaran. Oke ya, jadi silakan ditanya. Berarti sampai saat ini belum ada pemanggilan terkait Tidak ada surat apapun, tidak ada. Jadi Doti berharap setelah ada suara ini, kemungkinan nanti penyidik akan langsung memeriksa, terutama Propam, dan akan langsung digugurkan untuk naik sidiknya. Seperti itu, karena diduga ada permainan di sini. Berarti akan membawa kasus ini ke Propam ya tadi dibilang. Jika dokter sudah menyurati, mungkin kalau ini naik mungkin nggak akan jadi ya, mungkin akan gugur dengan sendirinya. Karena kan memang prinsipnya dokter no fire no justice. Ya, jadi kita tegak lurus aja. Seperti itu. Dok, kan kemarin pihak sebelah sempat ini juga preskon dan dia juga sudah menunjukkan suratnya kalau ini sudah naik sidik. Mungkin apakah memang ini adalah hoax seperti dokter bilang atau memang mungkin dokter belum mendapatkan suratnya, itu bagaimana dok? Tidak tahu, mungkin ditanyakan juga sampai detik ini dokter tidak mendapatkan surat apapun. Jadi mungkin masih dalam pemeriksaan. Karena kalau dalam pemeriksaan ternyata ditemukan lagi kejanggalan ya mungkin akan gugur. Jadi mungkin belum disampaikan ke dokter karena masih dalam pemeriksaan. Ya, jadi juga pihak Polda Metro Jaya tolonglah di sini tegak lurus. Ini kasusnya SS aja, persekusi aja nggak jalan-jalan sampai sekarang. Ya, keadilannya di mana buat dokter? Persekusi dilihat jutaan masyarakat Indonesia kok sampai sekarang belum jalan-jalan, ada apa? Sementara laporannya SS yang dokter memasang di WhatsApp tiba-tiba naik. WhatsApp itu pribadi, ya itu tidak bisa diakses oleh publik. Sejak kapan WhatsApp jadi sebuah akun? Gitu loh. Ini gimana sih penyidik ini sebenarnya? Seperti itu. Jadi dokter mohon pemeriksaan Propam dilakukan kepada Kasubnit, mohon diperiksa karena diduga ada pengkondisian di sini. Kalau nggak berikan agama yang daerah yang tinggal sholat yang Betul. Jadi begini ya, gini. Banyak pendapat di masyarakat ya biarin aja. Banyak kok yang muslim nggak sholat, nggak puasa. Bukan itu guys. Poinnya, ya poinnya udah ditegaskan di sini, dia mempermainkan agama seperti itu. Dia mau sholat kek, mau puasa enggak kek, silahkan, itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi ngapain dia pindah ke agama Islam tapi tidak pernah menjalankan kewajiban itu? Kan mana ada dia tertariknya dari Islam itu apa? Tertariknya dia untuk mu'alaf itu apa? Ya dugaannya dokter yang untuk menarik simpati, untuk membohongi kalian semua.
Dan sekarang strateginya yang dilakukan, dia akan meminta istrinya untuk berpura-pura menjadi mu'alaf. Ya, itu dari pernyataan Kohani sendiri. Jadi meminta tolong kepada Kohani, bisa nggak kalau istri saya ya pura-pura menjadi mu'alaf juga. Layak nggak sih seperti itu? Ditanyakan kepada saudara DRE, Anda kan penganut Buddha yang taat. Mau kan digitukan permintaan suami untuk menyelamatkan aset-aset suaminya, untuk menyelamatkan nama baik suami kamu? Kamu sendiri juga harus menghadapi masalah sendiri. TPPU pasal 55, kamu menjual produk yang berbahaya. Semua bukti sudah dokter serahkan di Polda Metro Jaya. Sedangkan bukti-bukti itu ada di tangan penyidik saat ini dan lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru ya untuk pasal 55 dan TPPU. Jadi jangan lagi ada drama-drama mualaf baru. Kita sudah muak untuk diberikan tontonan seperti itu. Akan dilaporin nggak sih dong? Tidak, karena pendetanya sendiri tidak mau bersaksi. Oke, Dok. Ya, jadi memang agak sulit. Dok, tadi dokter bilang juga laporan yang DRL buat Doktif udah naik sidik. Betul. Berarti sudah ditemukan adanya tindakan pidananya. Sudah. Nah itu bagaimana, Dok? Ya kita nanti lihat ya, kita lihat nanti bagaimana pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara tersangka DRL, karena pada saat penyelidikan saudara tersangka DRL tidak pernah kooperatif, jadi tidak pernah mendatangi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Alasannya apa, Dok? Tidak tahu, mungkin bisa tanyakan itu kan nanti. Apakah karena memang Tapi memang kelakuannya dia sih begitu. Setiap laporan penyelidikan dia nggak akan pernah mau hadir. Selalu seperti itu. Yang di Polda Metro Jaya pun seperti itu. Dia tidak pernah hadir. Selalu memang kelakuannya dia memang selalu seperti itu. Jadi kalau dibilang kooperatif tidak. Dan Doktif juga, satu hal lagi. Doktif dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL untuk memberikan sejumlah uang ya kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda ya, yang jelas mereka tidak akan mau menerima itu ya. Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Listio Sigit Prabowo ini orang yang sangat merah putih. Mereka tidak akan menerima uang kamu untuk apa? Untuk menangguhkan penahanan ya. Jadi Doktif harap Polda Metro Jaya tetap tegak lurus, merah putih, orang ini tetap dilakukan penahanan ya, tidak ada penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Karena yang Doktif dengar dugaannya dia sudah mulai akan menggelontorkan sejumlah uang agar bisa berubah menjadi tahanan kota. Doktif sudah sebutkan sekarang, sudah spill dari sekarang ya. Jadi jika memang nanti sesuatu hari nanti ya, mungkin setelah Lebaran akan ada penahanan kota ya, jadi hati-hati. Diduga akan ada aliran dana yang mengalir ke beberapa orang. Dan saat ini Doktif yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo dan Pak Asep Pak Kapolda tegak lurus. Dia tidak akan dilepas menjadi tahanan kota melihat perbuatan yang dia lakukan selama ini. Mangkir, tidak kooperatif, tidak layak untuk mendapatkan tahanan kota. Di kemungkinan DRL lebaran di penjara gitu. Dia mungkin tidak pernah merayakan lebaran, kan dia nggak puasa. Jadi ya, dia merayakan apa? Karena kan dia Katolik. Dok, banyak juga berita yang mengatakan kalau misalnya DRL mendapatkan perlakuan istimewa di dalam di Polda gitu. Ya betul. Jadi kemarin sempat mendengar seperti itu, tapi setelah Doktif laporkan, ternyata memang akhirnya setelah diselidiki melalui CCTV, memang ada dugaan seperti itu. Jadi dibesuk di luar jam besuk. Ya, tapi ternyata setelah diselidiki, dicek oleh Propam, tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi seperti minggu kemarin, Jumat Sabtu Minggu, tidak ada yang menjenguk saudara tersangka DRL. Jadi sudah ketat sekali, sangat ketat. Jadi apresiasi terhadap Dirtahti Polda Metro Jaya, terima kasih, dan ucapkan terima kasih yang luar biasa bisa menerapkan standar yang sama terhadap tersangka DRL maupun tahanan-tahanan lainnya. Dok, Ya, menghadapi laporan DRL yang sudah naik sidik bagaimana, Dok, mungkin, Dok? senang banget. Pelaporan DRL naik sidik, alhamdulillah senang banget karena kan kita ketahui dia kan begitu jumawanya pada saat akun Doktif disita. Dia masuk ke akunnya Doktif pada saat live sambil meledek bilang, sekarang sepi kan penontonnya, susah kan cari uang. Nah itu luar biasa, dan ternyata sekarang dia pun akunnya akan disita, YouTube-nya akan disita, dan akan sangat memberikan tekanan yang luar biasa, dan dia ada di dalamnya. Dan ini bener-bener hadiah Allah yang luar biasa. Tapi udah disita, Dok. Apa baru rencana dokter buat Betul, ini sudah dalam proses penyitaan.
Kalaupun misalnya tidak disita dok, Tidak mungkin, karena itu anak bukti. berarti memang benar-benar Harus disita. benar-benar Oh, benar-benar ngejar sampai lubang tikus ya dok ya. Betul. Bukan karena memang dia kan melaporkan dokter dan melakukan penyitaan terhadap hakimnya dokter. Belum. Kenapa dokter juga tidak bisa? Seperti itu. Sementara dia yang lebih keji selama ini selalu berusaha untuk menghancurkan nama baiknya dokter melalui akun-akun buzzer dia. Termasuk salah satunya akun yang diduga misgosiping. Itu adalah diduga salah satu buzzernya dari tersangka. Itu ada jaganya juga di video ini, ada jaganya juga ikutan. Kalau untuk DR itu satuannya harus dari kita ya, ya dari kita sebagai saksi aja di situ. Jadi untuk perkembangannya nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas untuk proses yang merekam itu sudah naik ya, illegal access juga sudah naik dan itu pasti kena. Karena kita tidak boleh ya sembarangan merekam. Sebenarnya dokter juga ingin melaporkan itu juga ya, tapi kayaknya udah cukup salah satu aja yang melaporkan dari akhirnya. Capek nggak dok lapor sana lapor sini, terima laporan sana terima Nah, laporan sini. sebenarnya tadi pada saat dokter ngelaporin juga mereka ketawa ya, penyidik gitu ya. Dokter juga heran, ini apa sih Intan ini gitu loh. Nggak capek tak kalian gitu. Suneo aja bisa masuk loh, apalagi hanya seorang Intan gitu loh. Iya kan? Kok berani-beraninya kalian bikin konten yang fitnah hanya dari briefing, itu apa maksudnya? Gitu. Dan menyebutkan nama dengan jelas, itu sudah jelas banget, kena banget Intan kamu. Ya, jadi kalau kamu nanti dipanggil bawa buktinya, bawa dokter jualan produk berbahaya, mana produk yang berbahaya yang pernah dijual ke masyarakat Indonesia? Mana? Tidak pernah. Apakah mungkin dokter menjual produk berbahaya, dokter keluar-keluar kayak begini? Mikir. Gitu. Makanya akhirnya ada, tapi kalau dokter kali ini. Dan kemarin juga Nepos, juga FS juga bersuara juga, dia bilang tuh kan akhirnya Miss Gosip keluar juga, ini LP, kamu pun di LP kok FS, tapi kamu mangkir, 2 kali panggilan kan kalian mangkir. Ya, jadi kalian silahkan nggak usah keluar-keluar di medsos, buktikan di depan penyidik. Dokter sudah laporkan, dokter sudah kasih panggung buat kalian. Ya, laporkan bawa buktinya ke penyidik. Udah sesimpel itu. Oke. Oke? Dok satu lagi dok. Dok ada waktunya dok. Belum habis lebaran aja. Dok satu lagi, kalaupun misalnya dokter ditetapkan jadi bukan ditetapkan, ditahan karena laporan DRL bagaimana dok? Nggak mungkin, 9 bulan tidak ada penahanan. Tidak akan pernah ada penahanan. Ya, jadi jangan berharap juga buzzer-buzzernya Suneo atau Begeng atau siapapun lagi yang tikus berada di ditahan, nggak akan pernah. Ya, karena 9 bulan tidak akan mungkin ada penahanan. Oke? Jadi santai aja. Dok nggak ada rencana mau ngelaporin daerah tentang penyanyi agama pencemaran Penistaan. Karena memang harus ada saksi pendeta. Pendetanya sendiri tidak mau bersaksi, ketakutan dia. Tapi kan kata istrinya juga disuruh masuk Islam juga tuh. Betul. Nah itu apakah maksudnya kan maksaan dong dok? Dipanggil. Nah, itu kan harus dari ya harus dari pernyataan dari daerah sendiri. Dan ya, Laporannya? Laporannya dok. Boleh nggak?